Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa menikmati manisnya ibadah di bulan Ramadan dan bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini bersama keluarga kita tercinta. Tidak semua orang bisa menikmati anugerah ini karena sudah dipanggil keharibannya terlebih dahulu, atau ada juga yang karena tugas atau pekerjaannya. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang untuk terus bisa menjalankan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selain syukur, kita juga wajib untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan komitmen perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan ini sudah semestinya terus menguat pada diri kita karena menjadi muara atau tujuan utama dari hidup kita di dunia. Dan pada puasa bulan Ramadan, hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sering bulan suci Ramadan terlewati, kita tidak boleh dengan serta-merta melupakannya seolah tiada kebaikan yang membekas dalam diri kita. Kita harus melakukan muhasabah, introspeksi atau evaluasi dalam diri kita sendiri. Sebagai bulan penuh dengan keberkahan dan memotivasi kita untuk beribadah lebih, kita harus bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas? Selanjutnya, apakah kita bisa meningkatkan atau minimal mempertahankan semangat kita beribadah di bulan-bulan setelah Ramadan? Pertanyaan ini sangat penting sebagai upaya mengingat kekurangan-kekurangannya pada masa lalu untuk diperbaiki pada masa yang akan datang. Allah sudah memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan upaya introspeksi diri dalam proses perjalanan hidup kita dengan sebuah firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tazur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok nanti. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan spirit yang dibawa oleh ayat ini, sudah semestinya kita tidak mengendurkan semangat kita dalam beribadah dari sisi kuantitas maupun kualitas. Terlebih memasuki bulan Syawal yang menjadi tonggak pertama perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat beribadah pasca Ramadan. Hal ini pun tergambar dari makna kata Syawal itu sendiri. Dari segi bahasa, kata Syawalun yang berasal dari kata Syala yang artinya memiliki arti irtafa'at, yakni meningkatkan.
Makna ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap mempertahankan grafik kualitas maupun kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Peningkatan amal ibadah ini juga tidak harus dilakukan dengan kuantitas yang dipaksakan secara tiba-tiba. Namun, akan lebih baik jika ibadah dilakukan dengan istiqomah dan rutin, walaupun dalam kuantitas yang sedikit. Istiqomah dalam ibadah ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, akhrajahul Bukhari wal Muslim. Artinya, sebaik-baik perbuatan muslim menurut Allah ialah yang dirutinkan meskipun sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah mulianya dua status yang didapat seseorang setelah berpuasa di bulan Ramadan. Alangkah sayangnya jika status ini tidak dipertahankan dengan baik dan disia-siakan begitu saja. Sangatlah rugi bagi kita yang tidak bisa mempertahankan ketakwaan dan kesucian pasca Ramadan ini. Ketakwaan sendiri merupakan status yang mulia bagi seorang muslim yang disematkan kepada hambanya di sisinya. Hal yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Selain menjaga ketakwaan, kesucian diri juga harus dipertahankan. Jangan sampai dikotori kembali oleh perbuatan-perbuatan maksiat yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggolongkan orang-orang yang mampu menjaga kesucian diri sebagai orang-orang yang beruntung, dan sebaliknya orang-orang yang mengotori kesucian diri sebagai orang-orang yang merugi. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari paparan materi khutbah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semangat ibadah di bulan Ramadan harus terus kita pertahankan dan lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Terlebih dengan status ketakwaan dan kesucian yang telah menjadi bagian dari hasil puasa harus dipertahankan agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mislu amsi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun." Artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk terus dapat menjalankan ibadah kami dengan semangat karena-Mu. Berikanlah kami kesucian dalam mengemban dan melaksanakan tugas beribadah kepadamu. Berilah kami keistiqomahan dalam beribadah untuk meraih ridho-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzul mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana abdu Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarfi wal ihtiram amma ba'du.
فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاغون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا الله على نعمه يزدكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.